Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gerak pada makhluk hidup dan benda. Gerak pada makhluk hidup. Pertama yang kita pelajari gerak pada hewan. Gerak hewan di air. Pada hewan di air itu bagian-bagiannya ada sirip, macam-macam sirip, ada sirip punggung, sirip dada, sirip perut, sirip dubur, dan sirip ekor. Pada hewan di air itu ada anggota tubuh yang berperan dalam pergerakan atau berenang, yaitu sirip dan gelembung renang atau swim bladder. Yang B, gerak hewan di darat. Contohnya pada ular melata, kemudian kuda berjalan. Yang C, gerak hewan di udara. Pada hewan di udara itu ada alat-alat yang digunakan, yaitu memiliki sayap. Untuk sayap burung itu akan bisa mendeteksi tekanan udara atau bisa juga untuk mengurangi tekanan udara. Ini bisa diasosiasikan untuk pesawat, sehingga pada pesawat itu di dalam kehidupan sehari-hari itu bisa juga digunakan untuk mengurangi tekanan udara. Untuk gerak pada tumbuhan itu dibedakan, ada gerak tropisme, gerak taksis, gerak nasti. Untuk tropisme itu juga masih terbagi lagi, ada fototropisme, geotropisme, hidrotropisme. Sedangkan untuk gerak taksis meliputi fototaksis dan kemotaksis. Sedangkan yang ketiga, gerak pada tumbuhan, namanya gerak nasti. Secara umum, gerak pada tumbuhan dibagi menjadi 3. Yang pertama, gerak nasti. Yang kedua, gerak tropisme. Dan yang ketiga, gerak taksis. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang gerak nasti dan gerak tropisme. Gerak tropisme dibagi menjadi 5, yaitu fototropisme, hidrotropisme, geotropisme, tikmotropisme, dan kemotropisme. Dan kita akan mempelajari fototropisme dan geotropisme pada video kali ini. Geotropisme. Geotropisme adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Berikut ini adalah contoh gerak tropisme pada bawang merah dan tumbuhan paku. Selanjutnya, gerak geotropisme pada bawang merah. Pada bawang merah terjadi geotropisme positif, yaitu geotropisme yang geraknya mendekati pusat bumi. Kemudian pada tumbuhan paku
Pada tumbuhan paku terjadi geotropisme positif dan geotropisme negatif. Geotropisme negatif adalah geotropisme yang geraknya menjauhi pusat bumi. Berikutnya adalah gerak fototropisme. Gerak fototropisme adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh cahaya matahari. Gerak pada benda. Untuk gerak pada benda meliputi satu namanya gerak GLB atau gerak lurus beraturan. Nah, secara matematis ditulis kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu. Kemudian rumus persamaannya kecepatan V, perpindahan itu D, sedangkan waktu T. Di samping ada kecepatan, ada juga kelajuan. Kelajuan bisa diperoleh jarak dibagi waktu, atau secara matematis ditulis V sama dengan S per T, di mana S merupakan panjang lintasan atau jarak, satuannya menurut SI meter. Kemudian T satuan waktu tempuh, satuan menurut SI adalah sekon. Sedangkan V adalah kecepatan atau kelajuan, satuannya menurut SI meter per sekon. Sedangkan D jarak perpindahan, satuannya meter. Kemudian juga ada kelajuan rata-rata, yaitu jarak total dibagi waktu total. Dan secara matematis ditulis V rata-rata delta S dibagi delta T. Yang kedua, gerak lurus berubah beraturan, atau lebih disingkat GLBB. Di GLBB itu ada istilah percepatan. Nah, percepatan bisa diperoleh pertambahan kecepatan dibagi dengan waktu tempuh. Nah, secara matematis ditulis A sama dengan V2 min V1 per T. V2 itu maksudnya adalah kecepatan akhir atau kecepatan setelah bergerak. Kemudian diterangkan juga di situ sudah ada keterangannya. A percepatan gerak benda, V1 itu kecepatan awal, satuannya meter per sekon, V2 kecepatan akhir meter per sekon, satuannya, sedangkan T adalah waktu tempuh, satuannya adalah sekon. Nah, untuk satuan percepatan bisa diperoleh dari satuan kecepatan dibagi dengan satuan waktu. Satuan kecepatan meter per sekon dibagi dengan sekon, sehingga diperoleh meter per sekon kuadrat, atau kadang-kadang ditulis karena pembagian dikali meter per sekon pangkat min 2. Nah, meter per sekon kuadrat itu bisa ditulis penulisan lain meter per sekon pangkat min 2. Nah, di samping ada istilah percepatan, ada juga istilah perlambatan. Perlambatan itu sebetulnya adalah pengurangan kecepatan setiap detik, sehingga secara matematis bisa juga dituliskan bahwa perlambatan pengurangan kecepatan dibagi dengan waktu tempuh. Demikian juga ada yang namanya gerak relatif.
Gerak relatif itu meliputi pertama, kedudukan bus berubah terhadap benda-benda yang berada di luar bus. Yang kedua, kedudukan orang-orang di dalam bus adalah tetap. Yang ketiga, pasukan yang sedang berbaris bergerak terhadap benda di jalan, diam terhadap teman-temannya. Itu contoh gerak relatif. Kemudian ada pengertian gaya. Pengertian dan macam-macam gaya. Macam-macam gaya ada gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Kemudian gaya itu memiliki gaya dan memiliki arah gaya. Kemudian nanti yang dibahas lagi juga ada alat ukur gaya, kemudian satuan gaya, dan menggambar gaya. Nah, hukum-hukum tentang gaya yang dipelajari oleh Newton, makanya kita kenal dengan nama hukum Newton. Hukum Newton itu nanti ada 3. Yang pertama, hukum pertama Newton. Didefinisikan, sebuah benda dikatakan lembab jika pada benda itu tidak ada gaya-gaya yang bekerja atau resultan gaya-gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, sehingga benda tersebut tetap dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan. Sedangkan hukum kedua Newton bunyinya, percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada suatu benda besarnya berbanding lurus dan searah dengan gaya itu dan berbanding terbalik dengan massa benda. Sedangkan hukum ketiga Newton bunyinya, apabila benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua, maka benda kedua juga akan mengerjakan gaya pada benda pertama, sama besar dan berlawanan arah dengan gaya pada benda pertama.